Sekarang saya berada di pulau kosong. Biawak. Saya harus pelan-pelan. Iya, cepat. Ini buahnya, buah lobi-lobi. Dan seluruh dagingnya ini bisa dimakan. Sedikit asam. Buah-buah tomi-tomi ini bisa dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Lemon pulau. Kandungan airnya cukup banyak. Daunnya yang hijau-hijau ini bisa dimakan semua. Ya. Dari 17.000 pulau yang kita miliki, hanya sebagian kecil saja yang dihuni, sebagian berfungsi sebagai ladang, dan sebagian lagi kosong. Karena tanpa penghuni, beberapa pulau dijadikan habitat oleh jenis satwa tertentu yang lebih suka hidup jauh dari manusia. Tanpa predator yang berarti, kelelawar besar menguasai pohon-pohon besar di antara mangrove ini. Sekarang saya berada di pulau kosong dan sebagian pulau ini rawa-rawa dan sebagian lagi berpasir. Au. Iya. Di sini cukup banyak kelelawar, namun dia cukup agresif. Tadi saya coba untuk manjat pohon untuk menangkapnya, itu cukup susah. Dia pada berterbangan karena merasa terancam. Kalong hanya memakan buah-buahan. Bunga dan nektar ini menjelaskan mengapa kalong terbatas penyebarannya hanya di wilayah tropis. Indera yang secara utama digunakan untuk navigasi adalah daya penciuman yang tajam. Kalong mencari makanannya sampai hingga sejauh 40 mil dari tempatnya tidur. Berjalan membelah satu pulau kecil bukan perkara mudah. Dalam satu pulau saja kita dapat menemukan beberapa jenis ekosistem yang berlainan satu sama lain. Dengan penghuni yang berlainan menyesuaikan karakter habitat masing-masing. Biawak. Saya harus pelan-pelan, jangan sampai dia merasa terancam atau merasa terganggu. Iya, cepat! Ini dia. Dia cukup susah, cukup gesit, jadi saya harus segera menangkapnya. Varanus, saya sangat beruntung bertemu dengan biawak jenis ini karena ini hanya ada beberapa pulau habitatnya seperti Ambon, Papua, dan Australia bagian utara. Biawak ini jenisnya cukup banyak di sini dan dia memiliki ukuran cukup kecil. Maksimal ukuran panjangnya hanya 1,9 meter dan memiliki berat maksimalnya 2 kg. Yang menarik dari biawak ini bagian punggungnya dia memiliki warna bintik-bintik yang sama dan rata pada bagian kepalanya hingga bagian ekornya. Dia memiliki kuku-kuku yang cukup tajam, berfungsi untuk mencengkram mangsanya dan memanjat pohon seperti ini. Bagian bawahnya dia dominan ke warna kuning. Dan di sini bagian anusnya di bawah. Dia bisa bertelur hingga 2 sampai 12. Dan dia menetaskan telurnya dengan cara yang unik. Dia menimbun di pasir-pasir atau di tanah yang memiliki humus yang cukup tinggi. Dan bisa bertahan hidup hingga sampai 15 tahun. Cukup lama. Biawak ini makan beberapa bangkai serta telur-telur kura-kura, bahkan telur jenis biawak yang lain. Biawak ini hidup terestrial, namun terkadang dia hingga mencapai daerah bakau.
Makanya ada beberapa orang menyebutnya dengan biawak bakau. Saya harus melepaskannya. Seperti ini. Soa pohon atau biawak mangrove biasa memakan telur reptil, burung, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan buaya yang masih berukuran kecil sering dijadikan mangsa oleh soa ini. Terus berjalan menerabas apa saja yang bisa saya lewati, membuat rasa penasaran semakin bertambah setiap langkah. Satu demi satu bahan yang dapat digunakan manusia untuk memperpanjang kelanjutan hidup saya temukan. Ada buah. Ini buahnya. Buah lobi-lobi. Saya akan coba manjat. Ya. Buah ini bergerombol. Di sini ada cukup banyak. Satu gerombolnya ini ada sekitar 3 sampai 4. Ini masih muda. Buahnya berwarna hijau dan kalau sudah tua dia berwarna cerah seperti ini. Nah, ini dia. Ini yang sudah matang, dia berwarna cerah kekuning-kuningan. Saya akan mencobanya. Ini bisa dimakan mulai dari kulitnya maupun dagingnya. Buahnya berserat seperti kedondong. Sedikit asam, namun cukup manis. Sepertinya pada bagian dalamnya terdapat biji yang cukup keras. Saya harus membelahnya. Ya, inilah bijinya. Bijinya dia berbentuk bulat dan di pinggir bijinya dia diselimuti dengan warna merah. Ini mungkin selaputnya. Dan bagian biji bagian dalamnya dia berwarna putih dan ini cukup keras. Saya akan mencoba mengambilnya. Ini bijinya. Dia diselimuti dengan kulit yang cukup tipis, berwarna merah, dan bagian dalamnya dia terdapat kayak tempurung. Dia berwarna sedikit krem atau kecoklat-coklatan. Di sini bagian dalamnya ini cukup lunak, jadi ada beberapa lapisan yang menyelimuti bagian bijinya. Dan bagian dagingnya ini cukup tebal. Di sini ada sekitar 1 cm dan seluruh dagingnya ini bisa dimakan. Buah ini rasanya mirip dengan gedondong, namun apabila kedondong dia memiliki biji yang berduri dan ini tidak. Jadi kita bisa makan lebih banyak bagian dagingnya. Ini ada bagian yang mentah. Saya akan mencoba satu yang berukuran lebih besar. Yang masih mentah dia bergetah dan saya rasa ini rasanya cukup asam, memiliki biji yang cukup kecil dan berwarna putih di bagian dalamnya. Ya. Asam, sepat, paduan yang tidak menyenangkan. Pohon ini cukup kuat. Pohonnya tumbuh tinggi, besar, dan memiliki daun yang memanjang. Daunnya sedikit mengkilat bagian atasnya, cukup lentur dan halus bila dibandingkan dengan daun-daun tanaman yang lainnya. Lobi-lobi atau Flacourtia inermis adalah pohon buah-buahan yang berasal dari kawasan Asia beriklim tropis. Tumbuh berupa pohon dengan ketinggian 3 meter hingga 10 meter. Buah muda berwarna hijau kekuningan. Rasa buah masam hingga sangat tajam. Berjalan lebih jauh ke tengah pulau, habitat lain lagi yang saya temukan. Di sini tanah mulai mengeras dan bukan lagi pasir laut. Flora yang tumbuh berkembang juga menyesuaikan ekosistemnya. Buah tomi-tomi. Buah ini memiliki ukuran yang cukup kecil dan berbentuk bulat. Ini masih hijau terang, masih mentah. Ini dia. Buah tomi-tomi ini bisa dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Asam, dan apabila masih mentah dia masih terasa agak sepat. Di bagian dalamnya terdapat biji yang kecil. Di sini terdapat biji yang cukup kecil. Dan dagingnya cukup tebal, diselimuti dengan kulitnya. Kulit buahnya berwarna hijau terang. Ini masih mentah.
Agak cepat. Di sana ada yang sudah matang di berwarna kemerah-merahan. Namun jarak dengan batangnya cukup jauh. Di sini ada beberapa buah, mulai dari yang mentah, berwarna hijau terang, kemudian yang sudah agak masak, antara masih merah terang. Nah, yang lebih matang lagi, dia berwarna seperti ini. Dia berwarna merah gelap, atau pengganti air. Nah, di sini cukup berbeda. Dia berwarna kemerah-merahan yang sudah matang, dan yang belum terlalu matang dia berwarna masih kekuning-kuningan. Biasanya masyarakat sini menggunakannya sebagai bumbu untuk masak. Bisa juga ini digunakan sebagai bumbu rujak, karena ini sebagai pengganti asam jawa. Buah tomi-tomi ini memiliki pohon. Ini masih cukup kecil. Batangnya dia tidak rata atau halus, namun ada beberapa benjolan-benjolan di sini. Bisa terlihat cukup jelas, terdapat benjolan-benjolan yang cukup kecil dan bisa tumbuh hingga tinggi sekitar 4-5 meter. Flacourtia indica, pohon yang banyak dijumpai di Indonesia bagian timur ini, daun dan akar dapat digunakan dalam pengobatan herbal. Salah satunya untuk pengobatan gigitan ular. Kulit kayunya diyakini efektif untuk radang sendi seperti rematik. Sebagian besar bagian tanaman digunakan untuk obat batuk, radang paru-paru, dan infeksi tenggorokan akibat bakteri. Bila sudah masak, kulit buah berwarna merah tua hingga ungu kehitaman. Dan saya rasa ini cukup. Tanda-tanda ujung pulau mulai terasa, pasir mulai menutupi permukaan tanah. Suara ombak samar-samar terdengar. Makin jauh hanya pasir yang terasa di kaki, dari pohon besar mulai berubah semak. Pandangan mulai terbuka tanpa kanopi yang menutupi langit, bukan semak biasa yang tumbuh di sini. Ini satu buah lagi yang cukup unik. Dia banyak terdapat di pulau seperti ini, dan namanya sesuai dengan habitatnya atau tempat dia tumbuh. Lemon pulau. Ada beberapa yang sudah matang. Dia berwarna kuning-kuningan cukup cerah. Coba perhatikan di sini. Dia masih di batang dan bisa kita bedakan langsung antara yang muda dan yang sudah tua. Nah, seperti ini. Yang matang dan yang mentah. Lemon pulau ini memiliki ukuran yang sama, hanya perbedaan warnanya aja cukup nampak. Dan dari sini, ini bisa dimakan bagian dagingnya dan bagian kulitnya. Asam. Namun segar, kandungan airnya cukup banyak. Di sini bisa terlihat cukup basah, cukup lembab. Dagingnya cukup tipis. Dagingnya cukup tipis dan terlihat bagian isinya atau bijinya ini cukup keras. Jadi tidak bisa kita gigit. Hanya bagian kulitnya aja. Di pulau seperti ini kita memang cukup susah untuk mendapatkan air bersih atau yang air tawar. Jadi kita harus memanfaatkan buah-buahan seperti ini. Buah-buahan yang banyak mengandung air
dan makan sebanyak mungkin. Karena dari sinilah salah satu sumber air yang bisa kita dapatkan. Pohon di sini, pohon lemon pulau ini memiliki batang yang cukup kuat dan hampir semua batang-batang kecilnya dia diselimuti dengan duri-duri yang cukup tajam di sini. Bisa diperhatikan. Pohon ini tidak cukup tinggi, dia hanya sekitar 3 meter. Batangnya pun cukup kecil. Namun yang perlu diwaspadai, semua bagian batangnya diselimuti dengan duri ini. Nah, dan durinya cukup tajam. Sayang hanya sebagian kecil buah yang telah masak, namun itu lebih dari cukup untuk bisa merasakan enaknya buah ini. Tumbuhan ini hanya bisa ditemukan di sepanjang garis pantai berpasir. Masih sangat jarang tumbuhan ini dibudidayakan. Mungkin karena habitat yang dipilih harus benar-benar sesuai. Mendapat asupan cairan dari buah yang cukup segar, melangkah terasa semakin ringan. Tak hanya buah yang bisa kita makan di sepanjang garis pantai, beberapa jenis semak bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Palayan. Masyarakat sini menyebutnya dengan palayan. Tanaman ini tanaman merambat, dia cukup panjang, memiliki batang yang cukup rapuh, dia berwarna kemerah-merahan, dan tanaman ini cukup tahan terhadap air asin. Apabila pasang dia akan terendam, dan apabila surut dia akan nampak seperti ini dan bisa kita petik. Sebetulnya rasanya sedikit asam, namun karena dia sering terkena air laut, ada sedikit rasa garamnya, rasa asin. Daunnya yang hijau-hijau ini bisa dimakan semua. Kalau bisa kita memilih yang agak jauh dari permukaan air laut, ini yang tidak terlalu sering kena air. Nah, mungkin seperti ini. Ya, rasanya cukup berbeda. Di sini tidak terlalu asin. Tanaman ini banyak terdapat di pinggir pantai seperti ini dan dia merambat cukup panjang. Nah, ini bagian akarnya. Akarnya cukup kecil, bagian akarnya, dan dia merambat hingga jauh. Ini bagian ujungnya, dan ini bagian akarnya. Jika tidak diperhatikan, memang jenis tumbuhan rambat ini sangat mirip dengan rumput yang ada di sekitar kita. Namun, tumbuhan rambat jenis yang satu ini dapat bisa langsung kita konsumsi secara mentah, mulai dari batang hingga pucuk mudanya. Rasa yang dipengaruhi habitat membuat tumbuhan ini bertambah unik. Selain asam, rasa asin terkadang terasa juga di kulitnya. Saya rasa di sekitar sini banyak makanan yang bisa saya manfaatkan, tanaman ataupun jenis ikan, karena di sini airnya sudah mulai pasang. Yuk.